kursi malah nggak anu nih. Nah, itu loh nggak ada misalnya mbak nih. Itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah sempro ya. Hmm, ya, atau hand. Supaya kita bisa lebih baik suara umum. Kenapa kita memerlukan high passenger network ya? Nah, ada aliran panas dan aliran dingin yang apa namanya dalam proses yang terbuang ya. Satu sisi next step untuk proses selanjutnya itu ternyata membutuhkan steam untuk memanaskan suhu dari misalnya suhu awal itu 30 menjadi 100. Padahal di proses yang sebelumnya itu ada aliran panas yang terbuang bisa digunakan aliran panas ini untuk memanaskan ya, jadi dikontakkan kontak dengan apa namanya aliran pada proses selanjutnya sehingga uh, bisa mencapai bisa tercapai suhu target ya. Jadi ini target yang kita bilang target itu suhu kondisi operasi untuk proses selanjutnya. Jadi ya, prosesnya 100 ini makanya kita sebagai seorang sarjana teknik kimia itu diharapkan bisa apa namanya mengatur aliran panas dan aliran dingin sehingga nanti kebutuhan akan steam dan kebutuhan akan cooling water itu bisa kita minimalkan. Nah, apabila bisa kita minimalkan, maka proses jadi kebutuhan jadi biaya operasi biaya produksi atau cost production ini bisa lebih kita bisa melakukan efisiensi ya dari proses yang ada di itu fungsinya dari head exchanger network. Nah, ini mungkin adik-adik sudah belajar dari Anas ya. Jadi bagaimana kita improve apa namanya berdasarkan pada onion structure tadi. Jadi di sini ya yang kita lihat ya ini adalah reaksi ini adalah jantungnya, jantung dari proses. Apabila reaktornya ini kurang bagus, reaksi jadi kurang bagus, maka otomatis konsumsi energi itu akan maksimal. Jadi tidak apa namanya tidak hemat energi. Nah di sini yang kita lihat itu adalah energi minimum energi requirement. Jadi bagaimana kita meminimumkan energi yang ada di reaktor, reaktor sama separation sini. Nah terus kemudian kita menginjak pada utilities yang kita gunakan, cooling water dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita melihat pada cost of energy. Jadi satisfy the energy requirement. Nah, ini jadi kebutuhan dari energi yang dibutuhkan di dalam proses ini. Jadi dengan heat exchanger technology itu kita bisa melakukan tadi penghematan ya, dengan penghematan dari steam dan cooling water yang akan kita gunakan. Sehingga cost of energinya jelas akan turun ya. Nah, di sini kita gunakan ini adalah heat exchanger network ya, yang dikenal dengan hand ya. Jadi supaya apa namanya investmentnya ini kita juga apa namanya bisa tidak
terlalu tinggi ya, karena biaya produksinya tidak terlalu tinggi, maka movement-nya juga tidak terlalu tinggi. Nah, identify the energy saving heat exchange. Nah, kita akan melihat mengidentifikasi energi yang akan tersimpan ya, dengan heat exchange. Ya, terus kemudian di sini ada kebutuhan utilities ya, ada raw material, hotnya fuels, ada cooling water, electricity dan sebagainya. Ini kita akan minimalkan kebutuhan ini. Nah, terus kemudian di sini raw material masuk, ya, ada intermediate utilities, thermodynamic cycle, engine, refrigeration, steam network dan sebagainya. Dan yang ada di sini, terus kemudian masuk ke dalam proses. Nah, di dalam proses ini kita akan mengubah raw material menjadi produk atau by product, dengan di sini ada waste-nya. Nah, waste-nya ini akan kita minimalkan supaya heat-nya ini. Nah, akhirnya dengan tadi teori heat exchange method bisa meminimalkan kebutuhan dari ini ya. Oke. Nah, ini ya, the requirement of heat exchanger network analysis ya, identifies. Nah, kita itu harus mengidentifikasi dari source-nya apa saja yang dinamakan dengan heat source atau yang kita namakan dengan hot stream ya. Jadi heat source ya, heat source ini adalah hot stream dan heat sink. Nah, ini adalah hot stream jadi yang buahnya from the material and energy balance ya. Terus kemudian harus kita ketahui bahwa understand the symbol that used at heat exchanger network, such as heat source. Nah, ini ya. Nah, heat source-nya term hot stream and heat sink term cold steam, the initial temperature. Nah, ini supply temperatur dan final temperature itu adalah target temperatur. Nah, kita itu harus mengidentifikasi ya, harus paham ya terkait dengan apa itu heat source yang dinamakan dengan hot stream, apa itu heat sink yang dinamakan dengan cold stream, ada supply temperatur dan ada final temperatur ya. Apa yang dinamakan dengan target temperatur ini ya. Nah, kita coba melihat di sini ya, kita ambil di tabel 16.1 ya, di buku Robin Smith. Jadi di sini ada tuh ada hot stream ya, hot stream dan cold stream. Nah, ini ya pada temperatur supply temperatur. Nah, tadi bilangnya supply temperatur itu antara ini 40, terus kemudian dia menjadi target temperaturnya itu adalah 110, di mana di sini delta H-nya ini MB yaitu adalah 14, sedangkan dengan HUD-nya jadi awalnya temperatur supply-nya itu 160, sampingnya 160 dan target temperaturnya ini adalah 40 dan delta H-nya ini adalah minus 12 ya. Steam is availability at 180 degrees Celsius and cooling water at 20 degrees Celsius. Ya, excessive energy cost and incompatible with the goals of sustainable industrial activity. Jadi harus di minimum energi konsumsinya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini ya. Jadi di sini kita mencoba mencari kebutuhan dari direct, jadi ini harus diminimalkan ya. Terus kemudian ada di sini ada disemin, jadi kita mencoba menggambarkan hot stream dan cold stream ya di dalam ini ya grafik ya. Jadi di sini dengan sumbu Y-nya ini adalah temperatur dan sumbu X-nya ini adalah H ya. Nah, di sini kita lihat bahwa temperatur hot stream, ya hot stream ini panahnya ke bawah ya, dia dari 160 ke 40 ya. Sedangkan dari cold ya, nah ini delta H-nya kita lihat ya, delta H-nya ini ya. Nah, itu tadi delta H-nya dari berapa? Dia 14 ya. Nah, jadi di sini kita lihat ini 14 ya, dari sini ke sini ya, ini 14. Terus kemudian kita lihat aliran cold stream ya.
cold streamnya ini dia kalau hot stream sorry panahnya ke bawah, sedangkan untuk cold stream dia dari supply temperaturnya ini adalah 40 sampai 110. Nah ini ya 40 sampai 110 dengan apa namanya delta-nya itu adalah minus 12. Nah terus kemudian kita lihat di sini apa namanya dengan apa namanya dengan temperatur delta T minimumnya nih, ini 10 ya. Sorry, ini delta T minimumnya 10. Nah, ini ya. Kita lihat dengan delta 10 jadi jarak yang terdekat ya. Jadi jarak terdekat antara hot stream dengan cold stream itu adalah delta T-nya 10. Nah, itu kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi kita lihat ya ini adalah berarti potongan ini adalah QC minimum di sini ya. Jadi ini QC minimum dan di sini perpotongannya. Nah, karena kita kita lihat jarak yang terdekat ya, kita geser-geser sehingga jarak terdekat antara hot stream dengan cold stream ini adalah 10 ya. Terus kemudian kita lihat ini perpotongan antara dan cold stream ini adalah QC minimum ya. Dia 1 megawatt berarti ya. Terus kemudian di sini antara aliran panas dan aliran dingin. Nah di sini adalah QH minimum. Nah terus kemudian jarak ini ke sini ini adalah makan Qrep. Nah dia 11 megawatt. Nah apabila kita gambarkan maka ini antara suhu ya perpotongan itu bisa kita cari ya nanti delta H-nya berapa perpotongan ini 50 delta T-nya berapa ya temperaturnya perpotongannya antara ini kan aliran panas dari 150 ke 40 terus kemudian ini aliran dingin dari 40 ke 110. Nah ini perpotongan suhu berarti Q sama dengan mCp delta T. Adik-adik bisa mencari delta H-nya di sini ya. Terus kemudian begitu juga kebutuhan Qrep-nya ya. Jadi di sini ada HE, dan ini ada QC minimum, QH minimum, di sini dan ada QC minimum ya. Jadi semua pada suhu, nah ini 95 derajat ini adalah QH dan kemudian ini kebutuhan akan steam. Terus kemudian di sini ada kebutuhan akan cooling water. Nah ini ya. Ada karena Q-nya sudah bisa diketahui ya, Q-nya dari 3 megawatt, maka bisa dicari temperatur untuk 95 derajat ini Q sama dengan mCp delta T ya. Nah terus kemudian begitu juga untuk cooling water. Nah Q-nya kan sudah diketahui, maka bisa mCp delta T. Nah ketemu delta T-nya berapa di sini ya. Ini pada 1 megawatt dan sini pada 3 megawatt. Sedangkan perpotongan antara aliran dingin dan aliran panas ini yang dinamakan dengan Qrep ini adalah 11 megawatt. Nah ini di sini kita masukkan 11 megawatt. Jadi membutuhkan berapa HE? 1, 2, dan 3 HE. Nah, jadi satunya ini adalah QH minimum dan ini adalah QC minimum. Nah, jadi juga kalau kita ini pada delta T minimum 10 derajat Celcius. Nah, bagaimana kalau kita buat dengan delta T minimum 20 derajat Celcius. Nah, ini ya tadi ini aliran panas dan aliran dingin sama. Nah, kita geser jarak yang paling dekat antara aliran panas dan aliran dingin ini adalah delta T-nya minimumnya ini adalah 20 derajat Celcius. Nah, dari sini kita bisa lihat perpotongan antara aliran panas dan aliran dingin ini yang dinamakan dengan QC minimum. Nah, kita lihat jaraknya berapa QC minimumnya. Dari sini berarti 2 megawatt. Begitu juga perpotongan antara aliran panas dan aliran dingin di sini, maka di sini adalah jaraknya ini adalah QH minimum. Nah, berarti QH minimumnya itu adalah 4 megawatt. Sedangkan kita hitung dari sini ke sini, ini adalah Qrep minimum. Nah, jadi Qrep-nya ini adalah 10 megawatt. Nah, terus kebutuhan akan steam, ya kita karena begitu tahu
Q-nya, maka kita bisa menghitung temperaturnya di sini 90 derajat. Begitu juga untuk cooling water, ya. Di sini ada 2 megawatt. Nah, kemudian kita bisa mencari kebutuhan cooling water 2. Di sini kebutuhannya itu adalah 4 megawatt, sedangkan Q-nya ya recovery-nya ini adalah 10 megawatt. Jadi lebih kecil dibandingkan Q-rec di sini. Nah, kita bisa tulis ya untuk delta T minimum hot utility or energy target, QH minimumnya 3 megawatt, terus kemudian heat recovery-nya itu adalah 11 megawatt, dan the minimum hot utility itu adalah 1 megawatt. Nah, ini untuk delta T-nya minimumnya 10 derajat Celcius. Nah, ini seperti ini adik-adik ya. Jadi akan kita bandingkan apabila antara delta T minimum 10 dengan delta T minimum 20. Nah, di sini ya ini kita tadi gambarin tadi ya, ini untuk 10 dan ini untuk 20. Nah, itu seperti itu ya, adik-adik. Nah, kemudian kita mencoba contoh soalnya. Nah, ini dalam suatu proses yang menggunakan 2 buah reaktor. Nah, ini ada 2 buah reaktor dengan jenis reaksi eksotermal. Nah, ini kita lihat ya. Di sini eksotermal. Nah, masing-masing reaktor menggunakan suhu reaktan yang berbeda-beda. Demikian juga produk reaktornya mempunyai suhu yang berbeda-beda seperti terlihat pada tabel di bawah ini ya. Untuk menghemat penggunaan panas akan dilakukan recovery dari kedua aliran panas produk reaktor tersebut untuk memanasi reaktan ya. Gambarkan aliran panas, nah kayak tadi ya, aliran panas produk reaktor dan aliran dingin reaktan dan penggabungan dari kedua reaktor tersebut. Nah, ini ya kita buat tabelnya. Jadi ada 2 jenis reaktor ya. Jadi fit ada reaktor 1 kita namakan aliran dingin karena temperatur supply-nya itu ada dari 20, terus kemudian temperatur targetnya itu 189, di mana hanya itu adalah 32 megawatt ya. Terus kemudian produk dari reaktor 1 itu kita sebut dengan aliran panas karena temperatur sampainya awalnya itu adalah 250, terus temperatur targetnya 40 dengan kebahannya itu adalah 31,5. Sedangkan untuk feed reaktor 2 ini aliran dingin di mana temperatur sampainya 140, temperatur targetnya 230, hanya ini adalah 27 megawatt ya. Terus kemudian produk reaktor 2 ini adalah jenisnya ini adalah panas di mana temperatur sampainya itu 200, temperatur targetnya 80 dan hanya ini adalah 30 megawatt. Nah, kita ingin tahu mana yang kalau delta T minimumnya 10 dan delta T minimumnya 20. Nah, tentukan QH minimum, Qrec minimum, dan QC minimum ya. Oke, coba kita lihat di sini ya. Nah, ini adik-adik nanti coba nanti dijawab ya pertanyaan ini ya. Kemudian nanti dikumpulkan ya. Dikumpulkan berarti jam maksimal kita kuliah jam 4 ya harus selesainya ya. Jadi selesainya bagaimana ini awal jam 4. Nah, terus ini the correct. Nah, ini ya adik-adik. Jadi ini tolong dikerjakan ya. Ini dikerjakan. Jadi boleh dengan memakai PPT atau memakai Word, monggo silakan ya. Nah, ini ya adik-adik kita lihat. Jadi di sini ada untuk delta minimum. Jadi untuk kita melihat fixed economy trade-off. Jadi di sini ada kebutuhan energi dan kebutuhan modal. Ya, ini jadi kita trade-off kan supaya kita mendapatkan hasil yang optimum. Nah, ini pada di sini H-nya itu adalah delta T dan di sini adalah cost-nya. Jadi kebutuhan energi dengan delta minimum yang lebih tinggi itu energi akan menurun. Kapital akan menurun ya modalnya tetap.
Tapi, nah ini ya, energinya dengan delta T minimumnya, maka kebutuhan energinya akan meningkat. Bagaimana caranya supaya hasilnya optimum? Nah, di sini ada namanya total ya. Kita melihat bahwa yang optimum adalah di titik ini, dengan delta-T minimumnya tertentu. Nah, supaya apa? Kebutuhan energinya juga tidak terlalu besar, tapi kapital yang dibutuhkan kita akan teruskan. Nah, ini berdasarkan tadi delta-T minimumnya 10, 20, dan sebagainya. Nah, ini ada kebutuhan angka energinya di sini. Oke ya, di situ ya, adik-adik. Jadi bagaimana tadi Q-lag-nya kita paling yang kecil ya. Terus kemudian kebutuhan cooling water dan steam ya, jadi QC dan QH itu kita juga minimalkan ya. Nah ini ya. Terus kemudian nah ini ya, apa namanya, ada anak bimbing saya kakak praktek ya, bilang bahwa di pabrik tersebut tidak diperlukan pins. Nah, titik pins. Nah, kita akan belajar apa perlu pin atau tidak. Apa sih namanya yang dinamakan dengan pins ini ya. What is the pins? The pin point is a temperature ya. Jadi jelas ya, karena ini adalah suhu. Typically it divides the temperature range into two regions. Jadi ada batas atas pins dan batas bawah pinsnya. Terus kemudian heating utility ya can be used only above the pins. Nah ini ya heating utility ya. Jadi mana sini can be used only above the pins and cooling utility only below it pin. Nah jadi apa namanya utilitas panas ini bisa digunakan apabila pada batas atas dari pinsnya. Sedangkan kalau cooling utility ini pada batas bawah dari pinsnya. What is pins design? Yani, a Hessian network obtained using the pins design method is a network where no heat is transferred from a hot stream whose temperature is above the pins to a cold stream whose temperature is below the pins. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. A network where no heat is transferred from a hot stream whose temperature is above the pins to a cold stream whose temperature is below the pins. Nah ini ya, jadi ada di sini ada heat source. Heat is a release to cooling utility, di mana ada heatnya itu yang rilis ke dalam cold utility ya. Terus kemudian ada heat sink ya. It is obtained from the heating utility. Nah ini ya. Nah, di sini ada batas bawah ini yang dinamakan dengan heat source dan ini adalah batas atas pin yang dinamakan dengan heat sink ya. Nah di sini tadi kita sebut bahwa temperatur pin itu adalah temperatur yang tadi determin jarak terdekat antara aliran dingin dan aliran panas. Nah, itu kan kita apa namanya punya misalnya delta-T minimumnya 10 ya, delta-T minimum 20. Nah, ini adalah temperatur pins. Jadi ini adalah temperatur pins panas dan di sini adalah temperatur pins dingin dengan delta-T minimum misalnya 10. Nah, ini adalah variabel ya. Terus kemudian atas ini ada syaratnya adik-adik ya, di mana FCPH ya lebih kecil dari CPC. Jadi untuk dipasangkan ada pertukaran antara panas ke aliran dingin dan aliran panas ke aliran dingin itu dengan syarat dipasangkan apabila CPH lebih kecil dari CPC. Nah, terus kemudian apa namanya untuk batas bawah ini bisa dipasangkan antara aliran dingin dan aliran panas dengan syarat CPC-nya lebih kecil dari CPH. Nah, apabila tidak ada temperatur pins, nah batas ini tidak ada ini ya. Syarat ini tidak ada. Nah, itu susah ya. Nah, bagaimana kita bisa memasangkan tanpa ada treatment yang ini ya. Jadi yang temperatur di atas batas atas pins itu ada syaratnya ini ya. Dan batas bawah pins ini ada syaratnya. Nah, ini ya.
Nah, ini kalau heat transfer from below to above the pin is not possible without violating delta T minimumnya. Kalau delta T minimumnya nggak ada ya nggak bisa ya. Ini tidak terjadi. Nah, ini ya tadi akan memasangkan ya dengan Q hanya tertentu. Nah, harusnya tadi CPC lebih kecil dari CPH. Ini ya. Jadi dia masuk dalam batas atas ya. Jadi batas atas, sorry, sebentar. Ini CPC lebih kecil dari CPH itu di batas bawah. Ya, terus kemudian CPH lebih kecil dari CPC. Nah, ini sorry, ini berarti batas bawahnya ya. Jadi delta T minimum, nah ini posisi di sini ya. Violation when the CPC lebih kecil dari CPH. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Jadi harus dipakai CPC lebih kecil dari CPH untuk batas bawah pinch-nya. Ya. Nah, ini ya tadi apa namanya atau yang tadi soal tadi ya, soal tadi. Jadi ada dua aliran panas dan dua aliran dingin di dua reaktor. Nah, itu bagaimana kita mencoba memasangkan. Nah, ini ya. Jadi temperatur pinch-nya kita sudah dapat untuk aliran panas itu 150 ya. Dan untuk aliran dingin itu 140. Nah, kita gambarkan. Jadi untuk aliran panas 2 itu antara 250 sampai 40. Dan terus kemudian aliran 4 itu 200 sampai 80. Begitu juga untuk aliran dingin 1 itu temperatur apa namanya supply-nya itu 20, terus temperatur targetnya 180. Begitu juga untuk temperatur aliran dingin ya yang 3 ini antara 150 sampai 230. Nah, kita melihat di sini ya, jadi untuk batas bawahnya pinch itu ada apa namanya dua ya, dua aliran panas dan satu aliran dingin ya. Sedangkan apa namanya untuk aliran dingin 3 ini tidak masuk di dalam batas bawah pinch ya, karena dia pas temperaturnya pada temperatur pinch-nya. Nah, kita melihat di sini ya, kita hitung ya Q-nya ya, Q-nya di sini, terus kemudian Q-nya ya, terus kemudian begitu juga Q-nya di aliran dingin. Nah, itu kita masukkan semua ya. Terus kemudian kita lihat CPC-nya ya. CPC-nya ya ini tadi kita bisa ngitung ini CPC-nya ini untuk aliran panas 2 ya. Jadi panas 250 sampai 40 ini adalah 0,15. Sedangkan untuk aliran panas 3-nya itu adalah 0,25. Sedangkan untuk aliran dingin 1 ya, aliran dingin 1 itu dia 0,15. Jadi 0,2, 0,3 dan 0,15. Nah, syaratnya dari apa namanya batas bawah pinch. Nah, ini CPC lebih kecil dari CPH ya. Jadi kita lihat CPC-nya ya. CPC-nya lebih kecil dari CPH. Jadi 0,15 lebih kecil dari 0,2 dan 0,15 0,3. Jadi oke. Jadi apa namanya bisa dipasangkan ya antara aliran satu panas 1 ke dingin 1 ya, panas panas 2 ke dingin, aliran 2 ke aliran 1, aliran 4 ke aliran 1 ya. Itu bisa dipasangkan. Nah, terus kemudian kita lihat di sini apa namanya delta H-nya 32 ya. 32, sedangkan aliran dingin apa namanya 1 ini 31, terus kemudian 30 ya. Nah, terus kemudian kita lihat kita apa namanya habiskan ya. Nah, di sini sama dengan MCP delta T ya. Nah, ini ya MCP delta T. Nah, itu kita lihat apa namanya apakah di sini 10 megawatt ya.
Ini kalau yang habis itu berarti 30 ke 32. Nah, ini berapa? 17,5 watt. Terus kemudian 6,5. Nah, kita jumlahkan ini. Nah, ini suhunya kan antara 140 sampai 20. Nah, itu kita lihat. Kalau semuanya untuk aliran satu ini kan adalah 30 ya. Tapi kita lihat, kita cari apa namanya antara 20 sampai 120 ini delta H-nya berapa. Nah, terus kemudian kita dapat bahwa delta H-nya itu adalah 17,5 tambah 6,5 ini berarti sekitar 13, 14. Nah, ini 15 ya. Ini sama MCP delta T. Ini delta T-nya apa namanya ada bisa tahu ya. Nah, kemudian apa namanya kita lihat. Begitu juga ini kita hitung antara 40 sampai 150 ya, deltanya berapa, terus kemudian ini sampai ini sini berapa ya. Jadi antara 80 sampai 150. Nah, terus kemudian nah ini kita habiskan ya karena ini berapa? Nah, ini ternyata cuma 17,5. Jadi 17,5 itu kita masukkan pasangkan dengan aliran satu ya. Aliran satu didapat 17,5. Begitu juga untuk apa namanya jadi di sini sudah dipasang 17,5. Nah, ini masih sisa 6,5 karena ini totalnya itu adalah 25 ya, 2,5 ya 25. Terus ini 20, 24,5. Nah, ini masih tersisa 6,5 ya, 6,5. Nah, dipasangkan 6,5 di sini ya. Kita bisa dapat karena delta Q-nya delta H-nya atau Q-nya ini kita sudah dapat 6,5, maka di sini kita bisa cari temperatur di sini ya, Q sama dengan MCP delta T ya. MCP-nya ada, terus kemudian delta T-nya bisa kita tahu ya antara 40 sampai X. Nah, ini bisa didapatkan 106,7 ini. Nah, terus kemudian karena sudah terpakai di aliran panasnya, aliran panas ini sudah terpakai 6,5. Nah, sisanya berapa? Ada 10 karena di sini 16,5. Maka ini adalah kebutuhan akan C-nya ya. Terus kemudian baik motor dia dapat 10. Nah, kemudian dengan hal yang sama kita lakukan untuk apa namanya batas atas pins. Nah, kita lihat batas atas pins itu syaratnya apa? CPH harus lebih kecil dari CPC. Nah, CPH harus lebih kecil dari CPC. Nah, kita lihat aliran 2 dan aliran 4 ya, CPH-nya harus lebih kecil dari CPC. Sedangkan di sini aliran 3, ini 0,15 lebih kecil dari 0,3, 0,25 lebih kecil dari 0,3. Oke, berarti aliran 2 bisa ke aliran 3, aliran 4 bisa dipasangkan ke aliran 3. Nah, bagaimana dengan aliran 1? Tadi kan CPH-nya ya, CPH harus lebih kecil dari CPC. Nah, kemudian kita lihat untuk aliran 2, aliran 1. CPH harus lebih kecil dari CPC. Aliran satunya 0,2, terus CPH-nya, nah ini ya, CPH harus lebih kecil dari CPC. Dari aliran 2 oke. Terus aliran 4, nah aliran 4 tidak boleh ya. Nah, jadi yang ke aliran 1 ini hanya aliran 2 ya. Jadi aliran 2 karena CPH-nya harus lebih kecil dari CPC. Nah, ini ya. Oke. Nah, di sini adik-adik bisa menghitung Q-nya juga ya. Jadi antara temperatur 250 sampai 150, 200 sampai 150 dan 180 sampai 140, begitu juga 220 sampai 140. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat dan dapatkan. Nah, ini tadi dengan syarat berarti aliran 2 tadi kan boleh dipasangkan dengan aliran 3. Terus kemudian aliran 2 bisa dipasangkan dengan aliran 1, tetapi aliran 4 tidak diboleh ya. Aliran 4 tidak boleh karena tadi CPH-nya lebih besar dari CPC. Maka
aliran 2 ini ketemu apa namanya delta H-nya berapa, nah itu dipasangkan ya ke aliran apa namanya aliran 2. Nah kita lihat aliran 1 ya kita habiskan ya, ini semuanya kita hitung Q-nya dari 140 sampai 180 ternyata 8 megawatt. Jadi di sini dipasangkan aliran 2 dipasangkan dengan aliran 4 ya. Ini 8 megawatt. Nah, begitu juga karena ada sisa berapa? Di sini 15 megawatt berarti ada sisa 7. Nah, 7 karena tadi aliran 2 bisa juga dipasangkan dengan aliran 3, maka dipasangkan 7 megawatt. Jadi tapi ini aliran 2 sudah habis ya. Karena sudah dipasangkan dengan aliran 1 dan aliran 3. Nah, terus kemudian kita lihat di sini apa namanya untuk aliran panas yang 4. Ya, jadi 4 itu hanya bisa dipasangkan dengan 3 ya, kan nggak bisa dipasangkan dengan 2. Dan begitu tidak bisa dipasangkan dengan 1 dan 1 pun sudah habis ya. Maka ini sisanya ini 12,5 megawatt. Begitu juga langsung habis ya. Karena kebutuhan di sini Q-nya antara 150 sampai 200 ini adalah 12,5 megawatt. Nah, ini ada 12,5, ini kemudian 7 sampai 19,5, terus masih sisa ya. Nah, sisanya ini adalah untuk apa namanya H-nya ya. Jadi Q-nya ini adalah 7,5 megawatt. Nah, begitu ya. Jadi di sini ada temperatur pins. Nah, kita sudah dapatkan ada berapa HI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, supaya optimal kita cari yang jumlah apa namanya HI-nya minimal ya. Jadi nanti ada beberapa formasi yang seperti ini. Tapi yang dilihat adalah jumlah HI-nya minimal. Nanti ada dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dan kebutuhan akan cooling water dan apa namanya steam ya Kia, dan isinya ini yang minimal. Nanti itu adalah yang optimal. Nah, itu ya. Oke, adik-adik apa namanya sudah saya kerjakan ya. Contoh yang tadi. Nah, kemudian tolong dicari ya contoh yang ini ya, bagaimana adik-adik nanti bisa mendapatkan berapa jumlah HI minimum, kemudian QH dan QC ya, dengan cara yang sama seperti itu. Nah, ini monggo dikerjakan adik-adik yang ini ya. Yang ini dengan ada 2 reaktor, cold sama hood ya. Terus kemudian ada supply temperaturnya di sini, target temperatur, delta H, dan FCP-nya di sini ya, dengan cara yang sama. Delta T minimumnya 10 ya, dan pinch-nya 150 ya. Nah, ini bagaimana jadi menjawab ini ya. Oke, sorry. Nah, ini tadi ada apa namanya, ada dengan cara yang sama ada beberapa apa sih namanya, beberapa cara ya, berapa ini, kemudian adik-adik masukkan di sini. Oke. Now divide the problem at the pins into separate problem. The separate problem is that at the pins moving away. Ya, temperatur, visibility, require constant, value. Nah, dilihat dari CP-nya tadi ya. To be certified or matches between unit are determined using the tick-off heuristic to minimize the number of unit. Jadi tadi yang memasangkan itu adalah dinamakan dengan tick-off heuristic ya. Occasional the heuristic cause problem away from the choice of match. In this case, the designer can discriminate on the basis of absolute and layout. Oke. Ini cara yang sama ya. Nah, ini ya adik-adik, tolong dikerjakan ya. Terus kemudian yang ini tadi yang sebelumnya enggak usah. Jadi yang ini adik-adik kerjakan dan dikumpulkan jam 4 ya. 4 sore. Jadi bisa dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk Word ya, terserah adik ya. Nah, dikumpulkan ke email saya hatumata@gmail.com.
Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Apabila adik-adik ada yang kurang paham, monggo saya di Japri atau lewat Komting direkap, terus kemudian dari Komting akan diberikan ke saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik.